Oke, sahabat budaya di seluruh tanah air. Salam budaya. Dan masih bersama Thanos serta Budi. Yang benar sih nama kamu tuh siapa? Kalau Tono itu Budi. Kalau Thanos Iron Man gitu. Terserah lah. Iron Man. Itu para rantes oge si Iron Man situ. Kan ini kaduru. Oh, Iron Man. Itu kan kaduru ini teh. Oke, di PKN yang kita akan berikan lagi komentarnya yaitu Lompati. Lompati itu silakan bacakan. Lompati adalah lomba papancakan tertinggi. Papancakan adalah seni menyusun batu. Ya, papancakan itu sebenarnya undak-undakan sih sebetulnya. Papancakan ya, undak-undakan. Atau yang populer sekarang mah rock balancing. Rock balancing. Lomba papancakan tertinggi atau Lompati adalah kompetisi papancakan tertinggi atau yang disebut dengan rock balancing. Betul. Dengan cara menyusun batu menggunakan logika, keseimbangan hingga tersusun dan tanpa terjatuh. Betul. Papancakan menumpuk dengan menyusun batu setinggi yang bisa dicapai dalam dengan waktu menjepangkan batu yang bisa ditumpuk selama 3 menit. Ini 3 menit. Waktu 3 menit. 3 menit. Kalau bisa lebih tinggi itulah sebagai pemenangnya ya. Papancakan ini melatih kesabaran, ketekunan, ketepatan. Betul. Siapa dulu yang akan bertanding di sini? Kita lihat dua peserta ini mana yang paling duluan? Yang paling tinggi dalam waktu 3 menit. Oke, go. Ini adalah bagaimana papancakan ini melatih kesabaran, ketekunan, dan juga lebih ke balancing, keterampilan. Dari mulai batu yang berserakan. Nah, ini rupanya 2 peserta ini atau 4 peserta, yang satu kayaknya asisten ya. Asisten. Itu yang asisten yang Armen kelihatannya nyari batu atau lagi berdoa. Itu nampaknya seperti itu berdoa. Dia lagi mungkur. Jadi batu-batu itu harus dilihat mana posisi yang tingginya. Jadi dia harus tidak boleh lebih dari kepalan tangan. Kalau dalam bahasa Sunda masa gawe teuing sih kan emang hanya tinggal ya gawena tuh. Kan lumayan kalau dapat hadiah bisa dibagi 2. Dan ini saya jadi teringat zaman 7 bulanan dulu ya, kakak saya zaman 7 bulanan kita mengumpulkan genting-genting bulat, dan akhirnya kita juga udah dekat dengan budaya zaman dulu tuh sebetulnya. Sering kita lakukan juga. Kalau kita ingin dapat makanan dari orang yang ngidam 7 bulanan, kita menukar si genting itu. Sebanyak-banyak kita bikin tumpukan, lalu kemudian lahirlah permainan apa yang dinamakan boy-boyan. Ini nampaknya Armen sudah mulai tinggi nih. Dan Armen ini pernah memecahkan rekor, Bung. Rekor apa? Mereka bikin tumpukan ini sampai melebihi rumahnya. Tapi bukan tumpukan batu. Tumpukan apa? Sering menumpuk masalah di rumahnya. Ini masalahnya kan batu. Sudah hampir 30 cm, biasanya saat-saat yang paling rawan itu jatuh. Dan ini jatuhnya kalau Armen ini bisa jatuh ke sungai, nyari lagi batunya. Ini mempunyai resiko tinggi kalau Armen ini karena melakukannya di sungai. Kita ada waktu 30 detik lagi. Sementara kalau Ahmad itu masih bisa menyusun kembali karena di situ. Kita akan lihat bagaimana sudah mulai tinggi ini rampanya. Sudah saat-saat genting dari Armen. Nah, sudah mulai menumpuk. Itu terlihat. Nah, langsung dihitung. Iya, dihitung kan sendiri. Masih belum ini 6, 5, 4, ya, 3, udah habis batunya. 2, 1, habis waktunya. Tinggal Ahmad juga menghitungnya. Kita akan lihat. Berikutnya adalah Gina Yamina. Mencoba 3 menit awal. Gina lebih bersemangat. Tapi Henry lebih meyakinkan. Itu Gina sudah seperti melakukan victory win ya, seperti kemenangan udah, tapi belum Pak. Belum. Kita lihat 3 menit. 3 menit setinggi berapakah yang didapat oleh Gina dan Henry? Saya lihat Henry walaupun dia pulang dari kondangan dengan memakai batik, tapi saya yakin dia pasti menang. Henry ini memang ada kondangan dulu sebelumnya. Betul. Loh, tapi kalau kelihatan batu yang disusun Henry ini nampaknya kalau dalam bahasa Sunda ini coet. Iya, ulekan. Coet songhek tapi seperti ini. Coet ini seperti ulekan ya. Betul. Nampaknya lebih alot ya. Sabar. Memang agak sedikit magis kalau lihat Henry. Itu mungkin pemakainya dengan memakai batik dengan sedikit bersila. Betul. Karena memang pertandingan Lompati ini agak sedikit magis juga sebetulnya, seperti yang Anda bilang tadi. Iya, tuh. Kan dengan dandanan batik seperti gini, Henry itu yakin sekali pasti dia akan menang. Henry sudah mulai sampai menutupi matanya.
Oh, bukan itu mulutnya, masker. bukan matanya. Masker itu. Masker. Tertukar dengan batu. Nah, lihat, ini ada kesulitan dari Gina karena di bawahnya kecil, makin ke atas makin mengecil, mengerucut sehingga balancingnya itu agak sedikit bermasalah. Tapi Henry memulai dengan yang besar dulu. Tapi rata, lebih rata, lihat. Ya. Makin ke atas masih sama aja, dia ini sekarang mengecil, karena waktunya juga sudah nyerelek. Ini mereka bermain tanpa asisten ya? Tanpa. Ini di sendirinya langsung. Tanpa asisten masih wajar. Ya, Gina memilih yang paling susah itu membuat oh, sudah mulai atraksi ada yang ini. Oh, Henry udah selesai. Memang dua-duanya udah selesai. Tinggal kita lihat nanti hasilnya berapakah. Sebetulnya ini kurang lengkap sih kalau saya ngasih masukan dengan pertandingan ini. Ini kalau sudah di meter harusnya nunggu sampai sebulan, rubuh nggak ini? Jangan dong, kan nanti kan ada gangguan-gangguan alam yang lainnya. Makanya ini misalkan ucing ngajleng gitu kan, ada getaran, ada angin. Kalau ucing loncat nggak mungkin, kalau loncatin batu biasa ucing mau lompatan maut. Kita langsung saja sekarang kepada Jeffrey Rizwar dan Muhammad Arlan. Ini Muhammad Arlan menggunakan baju dua-duanya sangat match sekali dengan warna ungu. Mereka sudah Muhammad Arlan sudah mulai menumpuk agak baju adat Dompu. Oh, Dompu mana dong? NTB. Itu Dompu itu daerah Newmont, daerah Bima dan di situ tuh Dompu. Tapi batu-batunya bagus. Tapi ini. memang Dompu itu batunya banyak penghasil batu bagus sana. Tapi udah mulai bergoyang. Iya. Jangan hati-hati. Bagaimana? Nah, itu kan di Bima kan? Bima. Iya, dan itu nah, ini kenapa tahu nggak dikasih air? Supaya batunya tidak panas. Bukan, batunya itu meresap air dan itu akan menambah berat. Sehingga balancingnya kuat. Dan itu bagian daripada kebiasaan tradisinya orang Dompu, air menjadi bahan utama dalam hal apapun. Dan agak sedikit haredang, sebut tangannya licin. Jadi nggak ada maksudnya apa-apa. Jadi membuat kesabaran dan ketekunan. Nah, ini terjadi. Landasan yang dipakai oleh Jeffrey juga sangat beresiko, tidak terlalu rata kelihatannya. Tapi lumayan Jeffrey. Ini selesai, ini udah selesai. Waktu 1 menit 13 detik, jumlah batu 17, tingginya 62. Wow, ini peserta dari Dompu Bima. Dompu 62 cm ya. Tapi ada hal yang aneh, yang unik, yang buatan Jeffrey ini ke atas makin kecil, makin mengerucut. Jangan-jangan saya tahu inspirasinya mereka ini apa? Dari gedung sate kayaknya. Gedung sate makan cuma 6 satenya. Ya, tapi kan makin ke sana makin kecil. Tapi arti 6 itu tahu nggak itu gedung sate? Apa? Saya nanya, bukan nanya lagi. 6 juta Holden. Ya, betul. Hasil daripada 6 juta Holden. Jadi mobil Holden ada 6 juta dijajarkan terus dijual. Ya. Mata uang, bukan mobil. Oh, saya kira mobil Holden. Golden. Saya kira Holden teh mobil. Yayan Wardianto akan berhadapan bersama Aini Inge. Ini kita sudah mulai di menit awal dari 3 menit yang ditentukan. Yayan Wardianto mengambil lokasi di Curug. Ini Curug Aleh rupanya. Curug Aleh mah sudah nggak ada. Sekarang di Curug Aleh itu satu tempat yang bagus dulu, tapi sekarang jadi tempatnya Nyoman Nuarte. Betul. Saya kira ini di Curug Cinulang ini Yayan ini. Curug Cinulang Cicalengka. Ini di sebuah air terjun, tapi nampaknya air terjun buatan Yayan ini di rumahnya. Nampaknya gampingnya juga tuh terlihat begitu rata, dan ini bikinan tukang batu ini. Tukang batu ya? Nah, coba lihat Yayan. Dulu ingat nggak sebelum ada ditemukan bikin benteng itu dari semen, itu orang-orang kita di Jawa Barat terutama sudah memulainya dengan cadas. Mereka memahat cadas-cadas jadi endapan batu yang di sungai, dipahat lalu dientep-entep dan itu kuat. Dientep itu disusun? Iya, sama seperti ini. Tapi mereka dengan disusun seperti itu kuat juga sebagai sengket daripada bencana alam banjir ya. Oh iya, betul-betul. Tanpa semen, tanpa apa-apa. Sekarang mulain lagi pertandingan ini, dan ini sekarang sudah memasuki 1 menit 17 detik. Apakah Aini Inge atau Yayan yang menang dalam duel ini? Terjadi sangat jauh ya kita melihat gambarnya. Ini pertandingan yang luar biasa karena nampaknya baik Yayan maupun Inge itu menyusun batu ini tanpa melihat kelihatannya.
Ini matanya tidak terlihat, ketutup masker dua-duanya. Tanpa melihat kondisi di rumahnya, karena dia jauh dari rumahnya. Dan menjaga kesehatan dari COVID-19 memang luar biasa. Betul. Sampai 2 orang ini juga di sungai, di air terjun, mereka takut juga sudah terkontaminasi dengan COVID-19 virus. Betul. Ya. Mungkin karena virusnya itu bisa ngojai. Nah, jadi dia tutup dengan masker. Ini yang Inge itu landasannya datar, namun untuk dia bertopang keseimbangannya, Inge ini perempuan kayaknya ya? Sepertinya Inge itu nama Inge itu perempuan. perempuan loh. Ini nampaknya agak mengalami kesulitan, namun sangat rapi sekali. Rapi-rapi. Yang disusun oleh Inge, batu-batunya sangat rapi sekali, berbeda dengan Yayan, walaupun hampir tingginya hampir sama kelihatannya. Namun Yayan tidak beraturan ya. Betul. Dan yang Inge ini rapi loh. Tapi berarti ini gender tidak berpengaruh ya? Sebetulnya ada sih kalau dalam pertandingan gini, karena lebih kepada psikologisnya ya adalah ketepatan dan kesabaran. Kesabaran. Biasanya perempuan memang yang Inge bahaya ini, Inge bahaya nih. Inge bahaya. Coba lihat Inge tuh. Ini sudah tinggi banget nih Inge. Ini bahaya ini. Dia Sudah, mau dan melanjutkan. kayaknya Kita sudah, masih 10 detik lagi. Ya. Inge 9, 8, 7. sudah merasa menang nih, Inge. 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Silahkan diukur. Kur. Inge tumpukan bantunya rapi 30. sampai kita mengingatkan kepada donat sebetulnya ini ya. Oke, kita akan melihat bagaimana sekarang Yulianto akan berhadapan dengan Muhammad Rizky Saputra. Ya, Yulianto itu dipanggil Yuli ya. Ya, oh nampak gerakan Yulianto ini mengingatkan kita kepada 2 pengantin ya, atau 2 mempelai ijab kabul. Lagi ijab kabul rupanya. Ijab kabul batu tapi. Dan mulai dari undakan yang paling besar dulu Yulianto. Kita akan lihat sementara Muhammad Rizky Saputra Ngereu, tapak ngereu. Ya, satu asistennya sangat alot sekali dan telaten memberikan. Ini bagaimana asistennya loh sebetulnya memberikan batunya harus benar-benar cermat. Jangan sampai pas diberikan batu yang tidak bisa membuat keseimbangan atau balancing. Oleh sebab itu pemilihannya ini kerjasama yang paling bagus. Makanya yang tadi perorangan tanpa ada asisten itu luar biasa. Betul. Soalnya tapi ini sih kalau dalam tukang itu namanya laden. Yang memberikan batu-batu atau berikan bahan-bahan yang mau dikerjakan oleh tukang. Ya, atau pelayannya ya. Pelayannya. Bahayanya kalau memberikan batu kambang misalkan, itu kan susah. Betul. Itu ada keringanan tertentu. Iya. Batu apung tuh ya. Batu apung atau batu bensin gitu kan terlalu kecil. Nah, ini sekarang sudah mulai Yulianto. Oke. Dan Muhammad Rizky Saputra. Dan Yulianto ini berbeda dengan Muhammad Rizky. Dua-duanya tanpa masker tapi pakai face shield sama saja. Ini Yulianto sudah mulai bingung mana batu yang harus diterapkan. Ya. Ini sudah setengah perjalanan di 1 menit 30 detik lebih menuju ke 3 menit. Dan ini saya kurang tahu nih apakah persiapan mereka batu itu yang tersedia batu di alam sekitarnya atau sudah dipersiapkan datang dari rumah membawa batu. Bisa jadi, yang penting batunya sudah tersedia. Harus tersedia batu. Coba lihat Yulianto. Bagaimana Yulianto 1 menit lagi dengan sangat telatennya bersama asistennya. 1 menit lagi. Tapi Yulianto semakin mengecil ya, udah semakin mengecil di atasnya ya. Mengerucut ya. Dan ini kehebatan dari para peserta. Dari tadi saya tidak melihat salah satu atau beberapa peserta yang gagal ya. Iya. Namun mereka hanya masalah terpaut tingginya saja dari waktu yang ditetapkan. Betul. Akan tetapi kalau kegagalan mereka nyaris sekali tidak pernah ngelihat kita ada yang gagal jatuh atau rubuh ya. Betul. Ini 30 detik lagi. 30 detik lagi menuju 3 menit. Waduh. Yulianto kok sudah selesai? Oh, mereka sudah taluk barangkali. Yulianto sudah taluk. Sementara Rizky Saputra pun sudah selesai. Sudah tidak ada bahan lagi untuk bisa lebih tinggi daripada beresiko. Tinggi 74. Mereka lebih memilih berhenti sampai di situ. 91 cm. 91 cm Muhammad Rizky Saputra. Iya. Luar biasa. 91 cm itu lebih tinggi daripada tinggi badan orok sebetulnya. Betul. Ya? Orok itu 30 cm biasanya. 91 selama ini mungkin saya berpikir bahwa 3 orok bisa mungkin memecahkan rekor untuk sementara ya. Ya. Daripada teman-teman yang lain. Betul. 91. Cuman terpaut 9 cm untuk ke 1 meter ya. Nah, baik. Ini Muhammad Rifki bertanding sama anunya ini tuh gimana sih? Ini tuh mencuci. Ini kok banyakan ya? Banyakan, tapi ini mungkin asistennya banyak. Nasdir Rafli.
atau mereka mengambil satu tempat yang sangat natural ya. Oh, jadi suasana dia senang bekerja dalam sebuah suasana. Jadi kelihatan kalau Nasdir Rafli ini orang lain bekerja nyuci, ini malah main menumpuk batu. Betul, ya. betul. Baik, kita akan saksikan bagaimana Muhammad Rifki, Hamdan Rifki maksud saya, dengan Nasdir Rafli. Go. Ada yang loncat sekali di situ. Oh, memang dia senang dengan suasana. Bukan. Mereka melatih konsentrasi juga, tidak terganggu buat orang daripada gangguan orang-orang yang berenang dan sebagainya. Betul. Nasdir Rafli ini tipe tekun. Sebetulnya bukan Nasdir Rafli, mungkin Nasdir Rafli ini yang memvideokannya. Tapi pesertanya masa perempuan namanya Nasdir Rafli? Nggak mungkin kan? Iya. Nah, mungkin tapi anggaplah ini kiriman daripada Nasdir Rafli ya. Oke, ini batu yang tertumpuk sudah mulai ini kerjasama satu antara dua orang putri ya. Betul. Ini kerjasama duet maut. Ya, landscapingnya juga bagus. Ini di mana ya? Saya kira ini di pinggir sungai. Jelas. Dan banyak sungai bebatuan. Ini Muhammad Rifki dengan sangat telaten satu demi satu batu ditumpuk. Kalau Muhammad Rifki walaupun di sungai nampaknya dari jauh kelihatan seperti lagi asik bermain lompati ini di tengah banjir. Seperti banjir sungainya sebenarnya. Musim hujan ini. Sementara kelihatan batunya juga licin. Tempat undakannya terus dari kiriman Nasdir Rafli, dua putri ini sudah mulai tinggi nampaknya tuh. Betul. Dan ini juga udah setengah jalan di menit ke 1:30, berarti 1,5 menit lagi menuju 3 menit. Anda pernah melakukan begini hulu balang? Saya belum pernah. Karena saya tidak sabaran. Termasuk tidak telaten ya? Tidak sabaran saya. Tidak sabar, dan ini memerlukan satu sentuhan-sentuhan yang yang harus halus, tangan dingin sebetulnya. Tangan dingin dan halus. Coba lihat Hamdan Rifki. Ini udah selesai. Sudah selesai itu. Di menit kedua. Iya, dan mereka memilih. Mungkin kehabisan bahan. Bukan, mereka memilih sebetulnya selesai di sebelum menit yang ditentukan. Okay. Karena kalau ditambah lagi beresiko akan jatuh. Betul. Jadi mereka ada dua perjuangan mereka yang harus hadapi. Selain mereka mengatasi itu, dan mereka harus mengambil keputusan berhenti atau tidaknya. Dan kita akan berhadapan sekarang lihat Arif Yulistio dan Alif Kamil Ramdhanu. Ini Alif sama Arif ya? Arif dan Alif. Sudah dimulai waktunya? Sudah dimulai. Dan nampaknya Arif Yulistio dibantu asistennya sangat telaten sekali. Sementara yang di sana baru 3 tumpukan batu. Arif itu sudah mulai ke-5 dan ke-6. Dan ini tidak harus lagi berkomunikasi. Mereka sudah tahu kemana atau batu mana yang harus ditumpuk dulu. Nah, ini yang dilakukan Arif Yulistio. Ini resiko. Kamu lihat nih di sini. Bagaimana menempatkan asistennya itu batu besar di tengah-tengahnya. Karena ini selain resikonya adalah jatuh karena terlalu berat. Tetapi kalau misalnya tidak jatuh, ini menjadi pegangan di tingkat kedua sebetulnya. Supaya lebih tinggi lagi. Dan batu yang termasuk gini ya, Arif Yulistio itu dia tidak menggunakan teori yang besar di bawah, yang kecil ke atas, enggak ya? Betul. Jadi memang ini resiko yang diambil. Banyak sekali sebetulnya di sini keunikan-keunikannya dari lompati ini, karena ada beberapa hal yang memang tidak sepertinya dari atas dulu, dari bawah dulu besar, atau seperti piramida. Ada juga yang menggunakan teknik seperti ini. Betul. Di pertengahan itu menggunakan teknik, dicari lagi adalah untuk level keduanya pondasi lagi. Pondasi di tengah berarti. Ada di bawah dan di tengah. Sementara Alif Kamil ini menumpuk batu lebih tinggi kecil ke atas. Namun resikonya yaitu mencari batu kecil semakin ke atas semakin susah untuk menjadi pegangan batu selanjutnya. Ini jebakan memang. Betul. Yang paling gampang seperti ini. Namun ketika sudah berada di ketinggian 30 cm, itu tidak bisa lagi menopang batu besar lainnya yang tersisa. Kalau yang digunakan teknik Alif Kamil Ramdhanu ini. Sementara Arif Yulistio udah lumayan mengukir prestasi itu. Udah mulai tinggi dengan batu yang besar, variasinya ya. Batu besar, kecil, besar lagi, kecil lagi, besar lagi. Dan sekarang menuju kecil. 1 menit lagi, menuju 3 menit. 1 menit lagi. Menuju finish. Kalau punya waktu yang panjang, saya yakin Arif Yulistio ini akan lebih tinggi lagi menyusun batu ini. Setinggi gunung yang di belakangnya. Coba lihat. Oh, ini udah selesai nih Alif Kamil. Kemana ya? Atau masih lama? Alif Kamil, itulah resikonya yang nggak mau lagi. Karena kalau ditumpuk lagi lebih jatuh lagi. Sudah terlalu kecil.
daripada rubuh. 30 detik lagi dan Arief Yulistio pun menyelesaikan tugasnya. Oke, peserta dari keseluruhan peserta sudah kami reportasikan dan kami juga sudah tayangkan di hadapan para sahabat budaya seluruh tanah air. Ya. Dan terakhir dari kami, kita mengucapkan pada semua, salam budaya.